Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di Antara Podcast Volume 2 episode 2. Nah, jadi karena kita belum saling kenal, ada baiknya kita itu kenalan dulu. Kenalkan, saya Dinda Malia sebagai host di Antara Podcast episode 2 dan narasumber kita hari ini yaitu Hai, saya Atsila Mangun, biasa dipanggil Nuya. Jadi Kak Nuya, apa kabar Kak Nuya? Alhamdulillah baik-baik sih, cuman ini terlalu tiba-tiba. Insyaallah, alhamdulillah kalau baik-baik. Nah Kak Nuya, jadi episode sebelumnya Antara Podcast bahas program besar dari sekolah-sekolah lain. Kali ini Antara Podcast itu bakal bahas program besar dari OSIS SMA Al-Azhar sendiri, yaitu apa ya Kak Nuya? Pokafest X Garasel dong. Betul sekali. Jadi langsung saja Kak Nuya. Jadi kan Pokafest ini termasuk ke dalam program yang setiap tahunnya itu dilaksanakan. Nah, menurut Kak Nuya, apa yang dari apa yang sudah terjadi kemarin itu apa yang membedakan Pokafest tahun ini sama yang tahun sebelumnya? Dan kira-kira apa yang menarik dari tahun ini? Nah, untuk Pokafest sendiri itu pertama kali dijalankan tahun kemarin di program di periodenya Kak Sobira dan Kak Intan. Dan kalau menurut saya semuanya menarik sih, maksudnya tahun kemarin dan tahun ini tuh punya hal yang menarik sendiri. Nah, untuk tahun kemarin sendiri itu mereka kan undang guest star tuh, Ical Kate kan. Nah, untuk tahun ini meskipun kita tidak undang guest star atau bintang tamu, tapi banyak-banyak hal menarik yang bisa dibilang baru itu seperti lomba mewarnai tingkat TK dan SD dan ada lomba ranking 1. Wow. Dan ada penampilan-penampilan juga dari kayak bandnya Angga sama Zilal. Itu termasuk hal yang baru karena di tahun sebelumnya juga itu tidak ada. Nah, yang program di Pokafest X Garasel yang tahun ini itu dari namanya tuh saya sudah ada yang berbeda, yaitu Pokafest X Garasel. Nah, jadi Kak Nuya boleh kasih tahu ke teman-teman semuanya apa itu sebenarnya Garasel? Untuk Garasel, jadi Garasel juga termasuk salah satu program baru, itu juga tiba-tiba yang kayak mau diadakan. Nah, Garasel itu sistemnya hampir sama kayak thrift, cuman kan kalau thrift itu dia lebih ke pakaiannya. Nah, kalau untuk Garasel sendiri itu khususnya dari internal Al-Azhar, jadi kalau kan dari kita pasti punya barang-barang yang jarang dipakai dan masih bagus kan. Nah, sistem Garasel itu bagaimana cara kita untuk memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai tersebut. Jadi misalkan ada yang punya baju, kemarin itu lumayan banyak, ada yang kayak baju, mainan, tas, bahkan ada benda-benda yang memang jarang dipakai tapi masih berfungsi. Jadi mereka sistemnya tuh kasih ke OSIS, dan dari OSIS khususnya Sekbid 7 itu mereka jual, dan ya lumayan laku sih pas Pokafest kemarin tuh banyak yang beli juga. Berarti banyak gebrakan-gebrakan baru. Iya, nice. Nah, dari Kak Nuya sendiri, setiap program itu pasti ada persiapannya. Nah, kalau dari Kak Nuya sendiri, kira bagaimana dan apa yang perlu Kak Nuya perhatikan buat panitia siapkan dalam menjalankan program ini? Jadi kayak persiapan-persiapannya begitulah. Untuk persiapannya itu sebenarnya sangat banyak dan jujur ribet, meskipun programnya sangat saya tidak bohong, tapi itu sangat banyak dan ribet. Apalagi kan kita panitia itu sambil sekolah, jadi di sela-sela program dan persiapan dengan waktu yang lumayan singkat itu memang sibuk sekali sih. Nah, tapi di Pokafest sendiri itu kan sudah bukan hanya Pokafest sih, cuman di program-program sebelumnya itu setiap program pasti punya divisi masing-masing kan. Nah, jadi disitulah fungsi kita sebagai OSIS atau organisasi untuk bisa sama-sama kerja. Jadi tidak selamanya hanya saya atau hanya orang-orang tertentu yang mengerjakan ini, semuanya saya yang kerjakan, tidak. Nah, jadi untuk persiapannya sendiri itu sebenarnya yang paling ribet itu dari tiketing, karena itu termasuk saya juga ikut urus, dan itu harus potong tiket, print tiket, dan ya pokoknya tidak mulus lah sih. Terus dari humas juga itu mereka dari mungkin full 1 minggu atau 2 minggu sebelum acara itu mereka keluar terus, jadi cari sponsor, minta konfir lagi, belum kalau tidak dibalas terus harus kejar deadline dari kita. Begitu juga dengan yang lain-lain untuk perlengkapan, Pupduk juga sibuk edit. Ya pokoknya
masing-masing divisi itu punya tupoksi, dan bagaimana caranya kita khususnya sebagai ketua itu arahkan anggotanya. Jadi ketua itu bukan hanya menyuruh tapi lebih ke mengarahkan. Kayak kalau misalkan anggotanya tidak tahu harus apa, dari ketua juga harus tahu bagaimana, oh kalian harus kerja ini, kerja itu. Jadi lebih ke sama-sama kerja sih. Tadi Kanuya sempat bilang tentang CAT. Ya. Itu memang sangat ribet. Ya. Jadi dari tiket sendiri itu kalau boleh tahu itu berapa yang terjual, dan kira-kira yang sudah terjual itu mencapai targetnya atau bagaimana? Nah, untuk target kita buka-bukaan saja di sini. Kemarin itu kita print tiket di 4.000. Jadi sebenarnya targetnya itu 4.000 dan yang terjual itu 1.700 ya, kurang lebih 1.700. Nah, mungkin kalau hanya didengar dari angka tiket yang terjual dan tidak itu, Kak, ini tidak sesuai target. Tapi itu kemarin kita itu sempat bisa dibilang untung besar. Jadi meskipun tidak terjual semua 4.000-nya, tapi kita bisa mencapai untungnya. Tidak usah lah disebutkan berapa. Tadi kita sudah bahas sama dari persiapan, terus penjualan tiket, sama jalannya kegiatan. Itu pasti setiap program ada begitu kendalanya. Dari Pokafest Eksirasa sendiri itu kendalanya, dan supaya bisa jadi pelajaran buat program-program lain juga gitu. Silakan Kanuya. Nah, seperti katanya Dinda, itu setiap program, mau program kecil atau sampai yang besar sekalipun, itu pasti ada kendalanya masing-masing. Untuk Pokafest sendiri, sebenarnya kendalanya tidak jauh-jauh dari miskomunikasi sih. Jadi ya namanya kita masih dalam tahap belajar, meskipun sudah sempat urus beberapa program, cuman ya miskomunikasi. Jadi miskomunikasi baik antara ketua dengan koordinator, atau koordinator dengan anggota, atau ketua dengan anggota sendiri itu tidak bisa memang dihindari, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Nah, jadi semua kendala-kendala yang ada di Pokafest itu ya bisa diselesaikan sama panitia. Intinya jangan panik dan jangan emosi. Nah, betul sekali. Jangan emosi. Jangan emosi karena urus program itu kan pasti capek dan semua itu capek. Cuman jangan emosi supaya kita bisa cari, kalau ada masalah itu ada kendala, cari sama-sama saja jalan keluarnya. Berarti bermusyawarah. Iya, terbuka aja. Terbuka aja. Nah, teman-teman pendengar boleh tahu tidak Kanuya apa panitia kemarin itu Pokafest itu dari organisasi apa saja? Nah, untuk Pokafest tahun ini itu panitianya seluruh anggota OSIS itu sudah pasti, dan seluruh anggota MPK. Nah, karena dari kita ada kesehatan dan kita mengurus orang atau peserta yang tidak sedikit, itu kemarin kita ambil juga semua dari anggota PMR. Ya. Nah, itu kan terbilang banyak, sudah OSIS, MPK, PMR itu banyak sekali panitianya. Nah, dan karena panitianya banyak dan termasuk program besar dari OSIS periode 2023-2024 juga, seperti yang kita ketahui itu biasanya ada beberapa panitia yang tidak sesuai tupoksinya. Nah, bagaimana Kanuya itu sebagai ketua panitia bisa mengatur setiap panitianya supaya mereka itu bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya mereka masing-masing. Terus mulai dari cara mengaturnya, pembagian tupoksinya supaya mereka bisa bekerja sesuai, dan lain-lainnya itu bagaimana kira-kira? Nah, sebenarnya kalau untuk masalah tidak bekerja sesuai tupoksi itu saya juga tidak bisa bilang kalau misalkan si A ini tidak ada pekerjaan. Nah, tapi kemarin itu waktu pembentukan panitia itu kan yang dibentuk koordinatornya dulu. Nah, terus kita kan sudah sempat ada program besar sebelumnya kayak ABC, MPLS. Jadi koordinator-koordinator yang saya tunjuk ini sudah ya bisa dibilang punya pengalaman mengurus program sebelumnya, dan mereka yang tunjuk anggotanya. Jadi mereka bisa rasa anggotanya ini bisa bekerja. Nah, kalau dari saya sendiri, karena saya tidak langsung turun ke anggotanya mereka, saya lebih ke koordinator. Alhamdulillah untuk yang kayak kelihatan tidak bekerja itu tidak ada sih, maksudnya semuanya
sama-sama kerja, dari tiketing kerja tiket, dari humas cari sponsor dan lain-lain, dari perlengkapan juga pas hari H itu betul-betul ya tidak ada lah miss-nya. Nah jadi dari saya sendiri kalau misalkan ada apa-apa itu dibilang, jadi kayak mau butuh ini atau kita harus kasih selesai ini itu harus diurus, jangan kayak hanya diam kayak si ini tidak bekerja, tidak. Jadi lebih ke kalau dari ketua itu lebih turun ke koordinatornya sih, jadi bilang si A boleh kerja ini, si A. Jadi saya saja sama koordinator yang bisa atur anggota dan komunikasi itu ya, berarti komunikasi itu sih kuncinya, komunikasi. Betul. Nah karena sebelumnya tuh kita sudah bahas persiapan, penjualan tiket, terus pembagian panitia yang supaya bekerja sesuai tupoksinya. Jadi kita sekarang mau saya sekarang mau tanya nih, kira-kira apa tuh? Kira-kira sama kegiatan berlangsung itu ada kendalanya tidak? Nah, kendala apa gitu Sama kegiatan berlangsungnya? Kegiatan berlangsung. Kalau kegiatan berlangsung itu malamnya kan pulangnya lumayan tengah malam. Itu jam 12 ya, jam 12:30 sampai kita yang cewek sudah marah. Nah, untuk kendalanya sendiri itu panitia kan harusnya datang ya 5:30. Pak Fikri saja sudah sampai, kayak spam saya itu betul-betul masih jam 5 kayak Arsila ini belum datang, panitia belum ada yang datang, terus ini masih kotor. Terus di situ saya sudah mulai kayak aduh bagaimana ini. Jadi dari situ sih panitia waktu itu lambat datang, tapi tidak semuanya. Jadi ada beberapa panitia yang datangnya cepat dan masalah tempat kotor dan bum rapi itu bisa diselesaikan sebelum acara mulai. Terus pas jalan santainya itu dari keamanan itu karena banyak orang dan itu memaklumi karena keamanan itu tidak sampai, pokoknya tidak banyak lah untuk mengurus semuanya. Itu sempat hektik juga karena aduh ini ada yang loncat dari maksudnya kayak lewat trotoar ya bukan loncat, lewat dari trotoar dan lain-lain, tapi itu juga bisa teratasi. Dan ya ada beberapa kenal juga pas lagi acara itu Yusuf Zaki salah putar lagu Indonesia Raya 3 stanza. Iya 3 stanza kayak itu selama 3 tahun saya di Al-Azhar barusan kita nyanyi lagu Indonesia Raya 3 stanza. Tapi alhamdulillah dari situ bisa banyak belajar juga. Jadi ya kegiatannya oke aja sih. Kalau itu tadi sudah kendala sama kegiatan berlangsung. Saya juga penasaran dan pasti teman-teman juga penasaran kendala selama persiapan. Iya. Kalau persiapan kayaknya mau dibilang satu-satu itu susah ya, banyak. Cuman itu sih dari komunikasinya juga kayak biasa kadang-kadang aduh yang ini sudah diurus belum, terus katanya aduh belum, bla bla, pokoknya banyak adunya lah. Nah tapi bisa sih kayak tiketing kemarin kan sempat ini juga sempat kayak khawatir ini kita sudah H-3, H-2 kenapa masih belum kayak belum banyak terjual dan lain-lain. Tapi aman saja sih, bisa diatasi sama-sama. Selama untungnya. Ya selama untung oke aja sih. Dari pandangannya Kania sendiri sebagai ketua panitia di program besar dan dari hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi atau harapan kakak sebagai ketua panitia itu bagaimana? Kalau ekspektasi, saya tidak bohong, semua orang itu pasti berekspektasi dengan sesuatu itu terlalu tinggi. Kayak tidak ada yang mau kegiatan itu jelek, apalagi jadi ketua panitia kayak ini kegiatan saya orang tahu saya ketua panitia jadi harus bagus. Cuman ya namanya itu di luar kendalinya kita. Kalau dibilang sesuai ekspektasi juga tidak terlalu sih. Iya. Cuman yang kemarin satu saja yang saya takutkan itu sepi, kayak takutnya tidak ada yang datang kan. Nah, tapi ternyata kalau dari ekspektasi yang buruk itu yang sepi itu alhamdulillah rame sih. Cuman kalau untuk ekspektasi kegiatannya yang perfect, oke banget itu masih belum sih. Wajar sih, kita masih belajar juga kan.
kita masih proses. Kalau belajar. kalau tidak ada kesalahannya bagaimana bisa belajar? Betul sekali. Nah, harapan kan kemarin sudah terjalan. Nah, pasti sebelum terjalankan program itu pasti ada harapan kakak itu buat programnya. Itu apa saja yang diharapkan buat masyarakat, buat teman-teman yayasan, teman-teman sekolah. Itu harapannya Kanuya buat programnya Kanuya sendiri. Jadi setelah terjalankan, saya berharap harapan ini tercapai ya. Nah, itu yang pertama untuk panitia. Saya berharap kalau untuk panitia sendiri kita bisa banyak belajar, kayak kita dapat pengalaman, dan khususnya untuk panitia yang kelas 12 karena ini periode terakhir. Jadi saya mau kita dapat banyak pengalaman dari program. Nah, untuk masyarakat sendiri termasuk yayasan, itu saya berharap program kemarin mereka bisa ambil manfaatnya, kayak jangan malas olahraga, terus kita harus jaga kebersihan juga dan memanfaatkan barang-barang yang kita sudah tidak pakai tapi masih berguna. Ya pokoknya lebih ke semoga bermanfaat yang baik lah bagi masyarakat atau yayasan sendiri ya. Itu sih. Nah, karena Pokafest dan Sirasal itu program yang dibuka untuk umum, dan itu pasti selalu kendalanya tuh banyak yang tidak tahu gitu kegiatannya kan. Nah, dari Kanuya sendiri bagaimana supaya Pokafest selanjutnya, amin, semoga Pokafest selanjutnya itu bisa lebih dikenal lagi orang-orang dari luar Al-Azhar, terus dari halayak umum juga bisa lebih kenal tentang. Nah, ini sebenarnya lebih ke pesan saya juga sama adik-adik periode selanjutnya. Itu kalau misalkan sudah tahu kita bakal jalankan program tanggal sekian, meskipun ada program lain, karena kemarin kan kita sempat ada program lain, itu tidak menutup kemungkinan untuk kayak kita harus siapkan dari sekarang. Jadi kegiatan itu kalau persiapannya lebih awal dan kalian bisa urus pelan-pelan itu enak. Jadi kalian tidak buru-buru dan persiapannya juga matang. Nah, untuk masalah lebih dikenal dengan tidak, itu masalah lebih ke promosi. Jadi kita jadi panitia jangan capek, jangan malu untuk promosi. Kemarin kan kalau tahun ini sudah sempat ada itu konten-konten reels kan, itu juga cukup booming, rame kan. Nah, cukup rame di kontennya, dan kalian harus perhatikan. Misalkan tahun depan itu yang lagi viral atau lagi yang bisa menarik masyarakat itu apa. Jadi kamu bisa lakukan promosi bagaimana supaya program ini bisa lebih dikenal. Dan kemarin juga Pokafest sudah sempat buat ini Instagram. Nah, itu juga kalian bisa manfaatkan untuk di Pokafest selanjutnya. Jangan kehabisan ide. Jadi terus kayak paksa cari apa yang harus kita buat, sesuatu yang baru supaya orang-orang bisa tertarik dan tidak bosan, karena kalau bisa yang tidak ada di kegiatan sebelumnya kamu adakan di kegiatan yang kamu. Jadi selalu membuat gebrakan baru di setiap inovasi program, baru. inovasi baru, betul. Nah, oke. Kita sampai di penghujung. Selalu save the best for the last. Pesan-pesan Kanuya sama Pokafest Sirasal apa nih? Aduh, ini saya menangis kayaknya. Menangis. Tidak hanya dari Pokafest, itu banyak program masuk ABC, MPLS juga, dan kita masih banyak program lain ke depannya. Tapi saya minta khususnya buat panitia atau anggota OSIS itu kita kerja sama-sama, capek sama-sama, dan insya Allah kita bakal dapat hasil yang terbaik sama-sama. Jadi jangan pernah anggap ini cuma programnya si A, ini cuma programnya si B, kita tidak usah bantu. Tidak, karena hal ini tidak bakal diulang dan tidak bakal terulang. Biar kita mau ulang juga tidak bakal terulang kan. Jadi meskipun capek, nanti suatu hari nanti itu capeknya itu yang bakal biar kita cari, kita sudah tidak bisa dapat. Jadi ya nikmati momen dan ya kerja pelan-pelan saja. Nah, sudah sampai penghujung acara. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Padahal saya masih mau ditanya sih. Untuk mengakhiri Antara Podcast episode 2 kali ini, semoga Antara Podcast episode ini bisa membawakan banyak pelajaran dan manfaat untuk pendengar-pendengarnya, terlebih untuk pendengar yang apalagi
panitia-panitia di OSIS, di MPK gitu. Masih ada periode selanjutnya. Masih ada periode selanjutnya yang menunggu. Nah, terima kasih buat Kak Nuya sebagai narasumber. Terima kasih OSIS, terima kasih Dinda. Dan nantikan juga episode-episode selanjutnya dari Antara Podcast Vol2 dan sampai jumpa di Pokafest X Carousel tahun depan. Yeay!